Gimana sih perasaan lu bro? Pertama kali cycle kripto pertama tuh seperti apa rasanya? Ya kalau saya sukses cycle pertama. Sukses. Iya, tapi bukan mau bragging ya. Tapi memang ada faktor timing yang bagus Iya. dalam masuk ya. Yang mana memang dulu tidak terlalu heavy ya bro di Yes. trade. Karena yang saya lakukan itu adalah very spot heavy. Iya. Saya melihat mana sih ya naratif-naratif tertentu yang bisa mengalami kenaikan yang berkali-kali lipat. Dan saya punya patience ya, kesabaran dan strategi yang nggak mau kalah. Jadi kita harus punya conviction yang sangat besar terhadap sesuatu dan let it run. Iya. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi memang apakah mudah bagi semua orang? Ya mudah atau enggak itu relatif. Iya. Tapi memang ilmu-ilmunya itu akan saya rasa selalu berkembang ya, dari Yes. waktu ke waktu. Bahkan kita pun setiap hari selalu develop new thinking ya bro. Supaya teman-teman ini bisa ya menaklukkan market ya secara efektif. Iya. Dan bisa menang di sini. Karena semakin lama semakin sulit sebenarnya. Nah challenge pertama lu awal trading sendiri tuh apa yang lu ngalamin paling sulit waktu itu bro? Ya karena Secara dulu pribadi itu pribadi awal-awal ya, mulai. ya keterbatasan modal. Oke. Jadi Ya, saran lu gimana buat teman-teman keterbatasan modal? Lu kan minjem pacar tuh. iya. Ya jelas pertama kalau kita yakin ya sekali dan kita tahu ilmunya, ya selalu ini bro ya, jalani dulu aja ya, berani Iya. dulu aja. Karena kalau saya nggak punya modal itu kadang bisa membuat kita nggak berani. Ya, tapi bukan berarti jangan diartikan aneh-aneh ya. Oke, saya harus pinjem ya, Iya. dengan third party dan lain sebagainya. Jangan. Tapi kamu bisa pakai dana yang benar-benar emang nggak kepake. Dan keterbatasan modal itu malah bisa jadi kayak dorongan, Iya. motivasi. Kita untuk belajar dan juga nambah ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, gue pengen tahu bro, kan gue itu mendirikan ada Akademi Kripto di tahun 2022 ya, tepatnya di bulan Desember ya. Ya, Di sini siapa yang dari Desember coba kalian ketik saya di chat, karena kita mau ini kan kita mau lebih berinteraktif lah, lebih seru margin call kali ini. Gue pengen tahu kalian tuh levelnya di mana dan di mana biar kita bisa bikin konten-konten YouTube lebih bagus ke depannya ya. Jadi coba kalian teman-teman siapa yang 2022 gitu, coba chat saya. Oh banyak bro. Nah dari yang teman-teman yang kenal AC dari ya sekitar 1 sampai 2 tahun lalu. Kira-kira kalian tuh profit udah berapa dari edukasi yang gratis dari mungkin dari margin call, dari YouTube, atau bahkan dari yang member AC itu berapa? Ya nggak apa-apa yang nggak join nggak apa-apa. Udah 2022, oke saya. Wah ada OX game untung 5M. Ya. wow. 8 kali porto 40 juta. Jadi banyak ya teman-teman yang udah profit. Nah kalian itu rata-rata biasa di sini profit kenapa? Maksudnya apakah dari kalian main di altcoin? Apakah kalian ada yang bahkan bikin kuan mungkin Ya, ya teman-teman. atau dari Rata-rata meme, kalian dari mana? ya. Dari meme juga bisa ya sebenarnya. Oke, banyak ya. Jadi teman-teman dari kecil-kecil tapi ada yang 15 juta, ada yang 128 juta, $2.000. Tapi ya gua rasa banyak yang berubah ya hidupnya karena untuk orang yang gaji UMR bisa untung 20 juta, untung 30 juta itu Ya sangat benar, berdampak ya, Bro. benar. Gimana pengalaman lu sendiri dengan mengelola waktu itu gaji UMR sebagai dosen tuh bagaimana, Bro? Bro Kakaknya dulu dosen ya? Yes. Mulai Jadi start seperti kalian ya dari gaji UMR. Gimana itu, Bro? pertama saya selalu punya mindset bahwa active income bro ya, passive income sama portfolio income itu 3 hal yang berbeda. Jadi Ya, meskipun porto saya udah grow ya waktu itu ratusan juta bahkan sampai miliar, ya, itu saya terus compounding di market ya sebenarnya. yes, Dan saya cukup hidup dengan gaji. ya, Jadi nggak balance sebenarnya. ya, Karena saya hidup relatif frugal dan porto terus berkembang. ya, Bahkan sampai setelah ya porto saya naik berkali-kali lipat, itu saya actually nggak ngerti itu duitnya bisa buat ngapain di luar. ya, Ya, sampai akhirnya ya saya cash out ya untuk dinikmati ya hasilnya setelah beberapa tahun. Tapi yang saya rasakan yaitu saya selalu bisa memisahkan ya bro antara uang saya di portofolio dengan uang saya di gaji. ya, Karena kadang emang nggak masuk akal. Ya kita bisa trading ya dalam hitungan beberapa detik itu udah gaji. ya, Ya.
Tapi kita dalam beberapa detik juga bisa floating kehilangan gaji kita. Jadi kalau mental barrier-nya di situ nggak kita set secara tepat ya, ini duit buat apa? Karena duit fiat dan juga your crypto coins is two different things. Ya. Jadi jangan sampai terkena ya yang namanya berbagai bias ya, kecacatan berpikir. Wah, misalkan porto saya naik nih ya berkali-kali lipat. Oke, saya langsung bisa beli ini beli itu. Karena itu kan unrealized juga kan teman-teman. Benar, unrealized juga. Besok juga bisa hilang Ya, juga. betul. Ya saya bilang ya di buku Crypto Trading Psychology itu bias cangkir kopi namanya. Ya. Karena market itu keadaannya kan selalu dinamis. Kadang kita begini, saya mau trading ya. Supaya ini bisa buat bayar makan. Saya mau trading biar bisa duit buat ngopi gitu. Ya. Kamu kalau punya mentalitas seperti itu ya, at some point kamu bisa trading terus kehilangan rumah. Karena keadaan market tuh sangat dinamis. Jadi kalian tuh mentalitasnya gulung gitu loh. Benar. Jadi misalnya kalian hot hand fallacy. Jadi itu adalah kesalahan logika dalam berpikir ya. Ketika kalian ngerasa, oke, gue berhasil gandain uang gue dari 50 ke 100. Oke, 100 bisa 200, 200 ke 300. Tapi kalian gak pakai money management yang benar. Yes. Akhirnya setiap posisi yang kalian lakukan dan kalian all in berharap gulungannya selalu sama. Karena ini kata-kata Warren Buffett ya. Never lose money kan. Rule nomor 2, never lose money. Apapun yang dikali dengan 0 ya teman-teman harus tahu. Apapun yang dikali dengan 0 itu 0. Jadi kalau lu ambil resiko semua porto lu ke satu posisi. Sooner or later mau tesis sebagus apapun. Kadang gini, market itu dia turun bukan berarti tesis lu salah. Yes, benar. Lu bisa kebakar semuanya. Ini bahkan tadi ada ini gue baca satu komen, Prakoso bro. Dia bilang, terima kasih dulu member, sekarang gue kerja jadi research analyst di salah satu hedge fund. Terima kasih. Bahkan kalian belajar dari ilmu yang gue sharing aja, ada yang bisa berhasil jadi research analyst ya. Dan mungkin hidupnya sekarang berubah gitu ya. Yes. Jadi mungkin ini bro ya penting memang diversifikasi ya. Ini mungkin layarnya bisa di switch di sini. Karena ya ini yang menariknya di Aceh ya sebenarnya. Karena kita selalu kasih teori-teori yang ya teman-teman nggak bisa temukan ya di tempat lain. Karena kita bagi orang saya diversifikasi nih. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita deep dive, diversifikasi itu ada 3 ya. Narrative diversification, cap diversification, atau time diversification. Narrative diversification, ini kita bisa berinvestasi ke 2 naratif di saat yang bersamaan. Misalkan kemarin, Q1 saya investasi ke spatial computing dan AI. Ya, spatial computing misalkan ngambil render dan juga live peer. AI ya, di Bitensor ya, dan juga Singularity misalkan. Itu bisa. Tapi kita juga bisa sebenarnya buat strategi di mana kita terapin yang namanya cap diversification. Ya. Jadi kita misalkan, saya mau RWA aja, tapi saya di RWA itu invest di low cap, medium cap, dan juga big cap. Itu juga bisa. Ya. Dan juga time diversification, yaitu tentang masalah kapan teman-teman harus exit. Yes. Jadi diversifikasi itu memang penting. Tapi jurus dan juga strateginya, terutama di market crypto dan altcoin itu berbeda-beda. Ya, jadi itu yang harus teman-teman memang pahami bro. Ya, jadi apakah lebih baik ya kita berfokus ke satu naratif dengan membagi? Karena itu yang saya lakukan. Ya. Saya dulu menggunakan ya strategi yang namanya ini ya. Naratif dan juga cap diversification ya. Jadi naratif diversificationnya pada saat yang sama ketika 2021 dulu saya very heavy on meme. Kenapa? Karena meme dulu it was a big naratif. Ya. Dan saya diversify ke beberapa cap dan mostly saat itu semua itu adalah low cap. Ya. Ke 10 koin.